إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita yang hadir di tempat yang mulia ini bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dalam Quran surah Fatir ayat 30 menyampaikan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dalam ayat ini mufassirin menjelaskan bahwa terbagi ke dalam 3 sikap, yakni manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima Al-Qur'an di atas muka bumi ini. Sikap manusia yang pertama adalah orang-orang yang zalimun li nafsih. Dijelaskan bahwa zalimun li nafsi adalah orang-orang yang cenderung berbuat maksiat, lebih banyak berbuat maksiat daripada ketaatan kepada Allah. Apakah ini orang muslim? Orang muslim, jamaah sekalian. Jadi orang Islam yang tahu adanya Al-Quran, tahu diturunkannya adalah untuk kita jadikan rujukan dalam kehidupan, tahu yang harusnya Al-Quran itu kita pelajari, kita baca, kita pahami, sehingga Al-Quran menjadi pedoman untuk utuhnya hidup kita sebagai manusia dan mudahnya kita masuk dalam jannahnya Allah, tapi diabaikan. Yang bahasa kasarnya cuek dengan Al-Quran, cuek dengan ibadah, tidak mau tahu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Muslim, tapi lebih banyak berbuat maksiat, lebih banyak melakukan yang Allah haramkan ketimbang yang Allah halalkan di atas muka bumi ini. Lebih senang melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya Allah benci dengan perbuatan itu, perbuatan di mana menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Maka banyaknya orang-orang yang zalimun li nafsi adalah dikatakan di awal cenderung berbuat maksiat daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang zalimun li nafsi, kesehariannya, sikapnya, bahkan dalam perilakunya sehari-hari tidak mau menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang muslim. Bangga dengan menunjukkan bahwa dirinya ikut dengan gaya luar. Bangga dengan dirinya bahwa dirinya ikut dengan bagaimana model pergaulan orang-orang luar, yakni orang luar Islam. Bangga dengan menampilkan
bagaimana cara berpakaiannya, cara berjalannya, cara memakai pakaian yang itu harus ikut tren, tanpa mau menunjukkan bahwa dia punya pakaian yang itu bisa membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang dimana dia akan pakai dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih cenderung menunjukkan bagaimana model atau style orang-orang luar, di mana itu lebih kepada arahnya orang-orang kafir. Maka orang-orang yang zalim nafsih adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bekerja sukses? Sukses jamaah sekalian. Karena apa? Bekerja. Berhasil. Karena apa? Dia bagus ilmu dalam bisnisnya. Dia bagus ilmu dalam dagangnya. Dia bagus dalam ilmu manajemen perkantorannya. Tapi tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesuksesan. Allah kasih keberhasilan. Maka ada ayat yang mengatakan di akhir ayatnya, "Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." Ini pernah dijelaskan di tahun lalu ketika ada waktu saya berkhutbah di sini. Ada kaitannya. Kalau hanya harapannya dunia kata Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan Allah dalam urusan dunianya, nu'tihi minha. Allah tetap kasih jamaah sekalian. Enggak perlu salat, enggak perlu zakat, enggak perlu sedekah, enggak perlu ibadah lainnya. Yang penting dia kerjanya baik, dia kerjanya bagus, rajin kerjanya. Nu'tihi minha jamaah sekalian. Allah tetap kasih. Tapi minha di sini sebahagian, tidak sepenuhnya Allah berikan kenikmatan di atas muka bumi ini. Maka kenapa orang-orang yang demikian selalu merasa ada saja kekurangan dalam hidupnya, yang menurut pandangan kita, menurut zahirnya kita, dia sudah lebih dari kecukupan. Dia kaya, dia punya perusahaan banyak, tapi di dalam dirinya ada saja kekurangan. Dalam pendapatannya ada saja kekurangan, tidak pernah tercukupi apa yang sudah didapati, apa yang sudah diraih, nggak cukup. Kenapa? Jelas ayat mengatakan nu'tihi minha, dikasih tapi kecil jemaah sekalian, sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang zalimun li nafsi, yang tidak mutaat sama perintah Allah, hanya mengedepankan dunianya saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak ada sedikit pun keuntungan nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun jamaah sekalian. Jadi Allah kasih kaya hanya di dunia. Akhirat enggak ada kayanya. Allah kasih sehat di dunia, akhirat enggak ada manfaatnya buat dia. Kenapa? Dia masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan kita mau masuk hari raya Idul Adha, berkurban. Ini diselipkan sedikit saja. Kenapa seakan berat untuk berkurban? Kalau kita tanya datang harinya mau kurban, mungkin 1 bulan atau 3 pekan atau 2 pekan atau bahkan 1 pekan atau bahkan berapa hari lagi mau hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Mau kurban enggak dulu? Masih banyak kebutuhan ini dan itu, kayaknya tahun ini enggak deh, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam alasan. Kenapa demikian? Karena yang difikirkan dalam fikirannya dan hatinya adalah dunia, sehingga berat untuk mengeluarkan kurban, padahal itu untuk akhirat. Jelas dikatakan Allah amat sangat mencintai hamba-hambanya, yakni ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah benar-benar cinta dengan ibadah yang dilakukan, yakni ini adalah berkurban. Nggak ada yang lain, Pak. Cuma kurban yang pahalanya luar biasa, mengalahkan ibadah-ibadah lainnya di hari Idul Adha. Harusnya berebut untuk mau berkurban. Mungkin di sini enggak, cuma 4 sapi. Tapi mungkin di rumah jamaah sekalian bisa berkurban. Kalau berkurban dengan harga yang standar, ada 2,5, ada 3 juta harga kambing. Kalau sapi mungkin patungan. Hanya sebatas itu bisa kita kumpulkan di bawah 4 juta atau di bawah 5 juta. Tapi mengapa ketika urusannya dunia,
yang itu bernilai belasan bahkan puluhan juta, nggak pakai pikir panjang jamaah sekalian. Nggak pakai pikir panjang. Ana beli. Bahkan siap dia jual apapun untuk bisa dapat itu. Kenapa? Man kana yuridu harta dunia, kata Allah. Siapa yang cuma mau urusan dunia, ya itu sudah. Kalau sudah dia dapati, tetap dia akan cari lagi yang lain sampai dia puas. Ternyata tidak ada puasnya. Kenapa? Nu'tihi minha jamaah sekalian. Allah cuma kasih sebagian. Tapi kalau untuk kurban, berat rasanya mengeluarkan. Hanya 2,5 juta, 3 juta, berat sekali. Bahkan pakai diskusi. Saya diskusi dulu nanti sama keluarga, sama istri. Ini rasa di dalam hati seorang muslim yang sesungguhnya dia berat sekali untuk mengeluarkan, yakni untuk beribadah kepada Allah. Kurban nilainya melebihi ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kita nggak mau berebut ke sana jamaah sekalian. Kalah dengan yang viral, ya. Mengut sampah apa? Ya, tukang sampah. Dia suka ngambil sampah, tapi kadang dia disuruh untuk angkat-angkat barang. Suami istri setiap tahun bisa berkurban kambing yang harga kambingnya super. Ini paham semua pasti. Harga kambing super di atas 4 juta. Kalau ditanya penghasilan, jauh pak dari kita, dari bapak-bapak yang kerja kantoran. Ini jauh pak, penghasilan amat sangat jauh. Punya anak punya, pakai makan pakai. Maka orang-orang yang bisa makan 3 kali sehari tidak berkurban amat sangat disayangkan. Hadis jelas mengatakan, jangan kalian dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Buat orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu tercukupi kebutuhannya dalam sehari-hari dan tidak mau berkurban, jangan datang ke tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Nggak usah dekat-dekat sama kami. Karena lebih milihnya bukan dekat sama tempat sholatnya Rasulullah SAW. Lebih senangnya dekatnya sama dunia. Kita jamaah sekalian beli mobil, beli motor, beli handphone, ya, berbagai macam merek yang jutaan bahkan belasan juta. Selesai, sudah habis. Tidak sampai pahalanya ke akhir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurban sampai. Kenapa? Akan bersaksi di hadapan Allah semua yang ada dalam anggota tubuh hewan kurbannya. Bulunya, tanduknya, semuanya. Kukunya bersaksi di hadapan Allah bahwa hambamu ini berkurban atas namamu ya Allah. Hingga kita terus saja. Maka jamaah sekalian, kalau difahami sama kita semuanya, bagaimana keutamaannya berkurban, maka kita akan berebut untuk berkurban. Masih ada waktu, nah keluarkan kurban kita untuk bisa dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh daripada orang-orang yang zalimun li nafsih. Maka orang-orang yang tidak berkurban termasuk kepada orang yang zalim sama diri sendiri. Kenapa? Inna a'tainakal kautsar. Walaupun ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ayat keduanya, fasalli lirabbika wanhar. Ini jelas, Pak. Salat sama berkurban berarti hukumnya wajib. Walaupun ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah memang mendekati. Maka bisa dikatakan wajib seperti sholat Jumat. Tapi kalau kita masih berpikirnya dunia berat pak, 1 juta juga berat, 500.000 berat. Ini yang keliling nggak tahu paling besar berapa, apa warna biru atau merah kita nggak tahu. Bisa 50.000, bahkan mungkin ada yang 2.000. Gimana? Berat sekali. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ingin kita capai, ingin kita raih, urusannya dunia, berapapun itu tidak pikir panjang dibeli. Zalimun li nafsih. Zalim sama diri sendiri. Sudah Allah kasih jabatan yang tinggi, sudah Allah kasih kesehatan, sudah Allah kasih kemudahan hartanya, sudah Allah kasih kemudahan dalam keluarganya, tidak mau untuk berkurban. Contoh, maka diselipin sedikit. Yang kedua adalah orang-orang yang dalam sikap menerima Al-Qur'annya muqtasid, pertengahan pak.
Gampangnya dan mudahnya kita pahami, Mufassir menjelaskan bahwa orang muqtasid adalah orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah tapi melupakan yang sunnah. Bahkan dijelaskan pula dalam tafsir lain, dia melakukan ketaatan kepada Allah tapi masih melakukan maksiat. STMJ. Nah ini. Salat terus maksiatnya jalan. Habis salat dia keluar, dia nipu. Habis salat dia keluar, dia ujub, takabur, iri, hasud, dengki, ria. Dia keluar, ribanya masih banyak dalam kehidupannya. Dia keluar, dia tidak jaga sikapnya antar muslim satu dengan muslim lainnya, sehingga timbul yang namanya suudzon, buruk sangka dan lain sebagainya, sifat-sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Salat, dia baca Al-Qur'an tapi jauh dari yang sunnah. Salat, baca Al-Qur'an tapi melupakan yang sunnah, bahkan benci dengan yang sunnah. Ini muqtasid, pertengahan. Singkat saja. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairati biidznillah. Orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Siapa ini? Orang-orang terdahulu ketika di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman para imam. Orang-orang yang tidak pernah sedikit pun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun jamaah sekalian. Kalaupun hanya terbersit, mereka segera beristighfar, belum dilakukan. Maka sedikit pun tidak melakukan maksiat. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar. Maka orang-orang yang sabiqun bil khairati biidznillah, orang-orang saleh, Pak. Orang-orang salehah. Yang itu adalah karunia besar di Allah. Ditetapkan dalam hatinya bahwa dia akan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kata Allah, ikut praktek dari Rasulullah, sudah selesai. Soleh, soleh. Apa balasannya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga sikap manusia ini, di manakah posisi kita jamaah sekalian? Apa kita berada di posisi yang pertama, yaitu orang-orang yang zalim sama diri sendiri, tidak syukur, tidak bersyukur sama nikmat Allah, lebih banyak melakukan maksiat, ketaatan kepada Allah dan sebagainya, contoh yang dijelaskan tadi. Atau posisi orang yang kedua, orang muqtasid, iya kita sholat, iya kita zakat, iya kita puasa, iya kita haji, tapi masih melakukan maksiat dan tidak mau melakukan yang sunnah, bahkan cenderung melakukan keburukan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqun bil khairati biidznillah, orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, walaupun ini adalah kategori orang-orang terdahulu pada zamannya SAW, zaman sahabat, tabi'in, para imam. Tapi kita tentunya bisa berharap untuk masuk ke dalam golongan mereka, yaitu golongan yang dzalika huwal fadlul kabir, dapat karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar dan nantinya akan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا
wa min buldanil muslimin ammah yang biladi Palestin ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.